bahwa Syekh Siti Jenar tidak mau syariat. Banyak orang lupa bahwa inti agama adalah ingkar kepada tagut, mengingkari ilah-ilah lainnya dulu, sebelum bisa bertuhan yang benar. Setelah lepas dari tagut, maka manusia harus mencari syariat, jalan yang paling pas untuk kehidupan yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan batas-batas yang ada di dalam diri, geografi, dan budaya yang melahirkannya. Syekh Siti Jenar tidak berkeliling daerah untuk menawarkan agamanya, Islam. Syekh Siti Jenar hanya mengajarkan Islam yang sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Islam yang diajarkan yang esensial, generiknya, karena itu banyak orang yang pergi berguru kepada Syekh Siti Jenar tanpa melihat agamanya. Yang Hindu, yang Buddha, yang Kejawen, dan yang Islam berbondong-bondong mengaji kepadanya. Hal demikian ini tidak aneh bagi kalangan tasawuf. Di barat, tasawuf berkembang dengan pengikut yang beragama macam-macam. Identitas agama tidak menghalangi mereka untuk mengaji tasawuf. Di zaman Syekh Siti Jenar, orang yang agamanya berbeda bisa berguru kepadanya tanpa harus meninggalkan agama asalnya. Ibadah yang diajarkan tidak sesempit yang ada dalam arus utama pemeluk Islam pada waktu itu. Maka, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh Syekh Siti Jenar. Bagaimana dapat disebut ibadah hanya kepada Tuhan bila masih ikut-ikutan? Apakah bisa disebut ibadah kepada Tuhan jika karena ketakutan, apalagi dipaksakan? Bagi Syekh Siti Jenar, orang yang mengerjakan ladangnya dengan benar itu disebut ibadah. Ketika menempatkan benih ke dalam lubang tugalan sambil ingat Yang Maha Kuasa, itulah sholat. Membajak tanah dengan mengingatnya namanya, itulah sholat. Jadi ibadah dalam pemahaman Syekh Siti Jenar adalah pengabdian yang nyata, bukan berbuat atas dasar angan-angan. Kalau orang ingin kenyang, ya harus makan. Kalau ingin punya uang, ya harus bekerja. Kalau ingin ilaihi roji'un, kepadanya kita kembali, ya harus tahu jalannya, dan jalan Tuhan itu telah dibuatnya di dalam diri kita. Nah, kalau mau tahu ibadah yang benar, ya cari di dalam dirimu sendiri, ujar Syekh Siti Jenar. Bagi Syekh Siti Jenar, zakat bukanlah membelanjakan sebagian harta bila sudah sampai nisabnya dalam 1 tahun. Zakat adalah menolong orang yang kekurangan, menolong orang untuk bisa memperoleh pekerjaan, itulah zakat. Mengajak tetangga untuk bekerja di sawahnya, lalu mereka mendapatkan bagian dari hasilnya, itulah zakat. Kalau kita mau menghayati perintah zakat di dalam Al-Quran, ya, seperti yang dipraktikkan oleh Syekh Siti Jenar. Karena itu, bentuk aturan zakat yang 2,5% dari harta itu tidak ada di dalam Al-Quran. Juga bila sudah punya 40 ekor domba dalam setahun, dizakatkan yang seekor tidak ada di dalamnya. Model zakat yang kita kenal memang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu untuk memberikan solusi ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan budaya di Timur Tengah. Saudara jangan mengarang sendiri kata kalangan formalis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menunjukkan hal yang terbaik buat umat manusia. Lanjutnya, istighfar, minta ampun kepada Tuhan. Jangan berbuat bid'ah, nanti masuk neraka, pinta mereka selanjutnya. Sekarang ini banyak pihak yang ingin merumuskan kembali zakat di kehidupan yang modern ini. Mereka mulai mengerti bahwa petani Indonesia yang dikenakan zakat sebesar 5% itu lebih berat daripada zakat perdagangan yang 2,5%. Sebaliknya, zakat sebesar 2,5% itu terlalu kecil bagi mereka yang bergerak di bidang jasa seperti dokter, konsultan, pariwisata. Bahkan kalau kita ingat, sistem pajak sekarang ini yang besarnya mulai dari 10% hingga 30% dari keuntungan bersih atau dari gaji. Maka makna zakat sekarang ini menjadi kadaluarsa. Loh, pajak dan zakat kan beda. Itu hanya masalah cara dan aturan. Di Malaysia, zakat
disisihkan dari pajak